Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku. Hari ini aku mau nyeritain tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini juga nggak usah deh. Ini langsung aja ya kita mulai. Kisah Nabi Isa dari awal kelahirannya teman-teman. Kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan pada tahun 622 sebelum Hijriah atau 1 Masehi menurut perhitungan Masehi. Kelahiran beliau yang tanpa ayah ini merupakan ujian besar bagi keluarga Imran dan keluarga Zakaria dan seluruh manusia. Allah menguji manusia, apakah dengan peristiwa itu mereka tetap beriman kepada Allah yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Maryam awal mulanya itu dari sini. Maryam adalah putri dari Imran bin Matsan, anak yang soleh. Beliau itu masih gadis remaja, dan pada satu hari datanglah malaikat Jibril memberi kabar padanya bahwa ia akan memperoleh anak atau bayi laki-laki. Jibril yang datang kepadanya menyerupakan dirinya menjadi manusia ditolak oleh Maryam dengan kata, jauhilah engkau dari sini, dan aku berlindung kepada Tuhan atas kejahatan yang akan terjadi, dan aku takut kepada Allah. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah pesuruh Tuhanmu dan akan memberi kabar gembira bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang suci. Terus Maryam berkata, bagaimana aku akan mendapat anak padahal tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku juga bukan seorang pezina. Lalu Jibril meniupkan roh yang suci ke dalam kandungannya. Miring ya sebentar. Dan ia pun hamil. Setelah Maryam hamil dan makin lama kandungannya semakin besar, maka gemparlah penduduk kampungnya melihat seorang gadis telah hamil. Mereka menuduh Maryam telah berlaku serong dengan laki-laki. Jadi nama ibu dari Nabi Isa ini adalah Maryam. Nah, Siti Maryam ini tadi anak yang soleh-solihah ya teman-teman, anak yang sangat patuh kepada Allah, anak yang sangat patuh kepada orang tuanya. Jadi tidak mungkin melakukan sebuah perzinaan gitu. Terus suatu ketika Maryam ini adalah orang yang selalu rajin beribadah seperti itu. Terus juga kalau nggak salah nih, tinggalnya itu di masjid, sekitaran masjid kayak pesantren gitu. Terus dia tiba-tiba malaikat Jibril itu datang kepada Maryam ini bilang kalau kalau kamu akan mengandung seorang laki-laki. Maryam kan juga kaget kan ya teman-teman, aku loh nggak pernah melakukan zina dan aku juga bukan pelaku perzinahan, kok bisa aku tiba-tiba hamil gitu. Terus akhirnya Maria menanggung beban kehamilan itu. Kan kehamilan semakin lama semakin besar ya, semakin orang-orang juga pada tahu gitu kan. Terus dia itu diolok-olok gitu karena hamil tanpa suami. Terus orang yang mengoloknya itu bilang kayak gini, hai Maria, mengapa kamu sudah mempunyai anak? Kami melihat kamu belum mempunyai suami, sedangkan engkau orang tuamu orang yang baik-baik. Mengapa sekarang engkau menjadi orang yang cemar? Mendengar itu Maryam tidak menjawab, hanya bersyarat kepada anaknya saja. Mereka tercengang sambil berkata, bagaimana kami disuruh berbicara sama anak kecil? Maka dengan kekuasaan Allah bayi itu dapat berbicara. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ia telah beri kepadaku kitab Injil, dan dia telah menjadikanku nabi, dan dia telah menjadikan aku orang yang berbakti di mana saja aku berada, dan ia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan ia menjadikan aku berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku orang yang sombong dan celaka, dan keselamatan bercucuran atasku pada hari aku dilahirkan pada hari aku mati, dan pada hari aku mau dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam. Allah menyatakan perkataan yang benar tentang apa yang mereka pertentangkan kebenarannya. Jadi pada waktu hamil itu kan dia diolok-olok ya teman-teman. Pas melahirkan itu dia ditanyai gitu, kamu kan orang yang baik-baik, terus orang tuamu juga dari kalangan yang baik-baik, bagaimana kamu bisa menjadi orang yang tercemar, bagaimana kamu bisa jadi orang yang tidak baik gitu kan, karena hamil tanpa suami, belum bersuami. Berarti bisa disimpulkan ya teman-teman, orang yang belum punya suami dan hamil itu adalah orang yang buruk gitu loh. Kalau aku bilang berdosa kan, kalau aku bilangnya
berdosa, akan salah karena aku ini hanya manusia, tidak punya kuasa untuk menyalah-nyalahkan orang gitu. Jadi bisa disimpulkan aja kalau orang itu tidak baik. Eh, Terus juga pas Nabi Isa kecil itu, dia langsung menjawab perkataan orang-orang seperti itu tadi. Nah, Nabi Isa ini diberikan oleh Allah sebuah mukjizat, yaitu memberikan kitab Injil untuk disebarluaskan kepada kaumnya. Terus yang Nabi Musa itu adalah kitab, kok aku lupa, sebentar ya teman-teman. Kitab Taurat. Kitab Taurat berisikan petunjuk yang dikhususkan kepada Bani Israel. Terus ada kitab Injil yang diturunkan oleh Nabi Isa. Terus aku lanjut lagi ceritanya. Usai mendengar anaknya untuk memelihara anaknya jangan sampai dibunuh orang, maka Maryam pindah ke Mesir dan di sana tinggal kira-kira 12 tahun. Karena apa ya, Nabi Musa ini kan dari bayi ya udah bisa ngomong, Nabi Isa ini kan dari bayi ya ngomongnya. Jadi orang-orang itu tertarik gitu dan memburu Nabi Musa untuk apa ya, diserahkan, ditumbal gitu loh, untuk berhala. Karena kan kepercayaannya kalau orang yang pintar, orang yang mempunyai pemikiran di atas rata-rata bisa mendatangkan rezeki lebih kalau kita menumbalkannya seperti itu. Terus akhirnya Maryam dan Nabi Isa pindah ke Mesir karena takut ya kan diburu orang-orang itu tadi selama 12 tahun. Terus mereka kembali lagi ke kota Syam. Berarti umur Nabi Isa kira-kira udah 12 tahun ya teman-teman. Kemudian mereka kembali pulang ke Syam. Sebelumnya berhenti di Al-Jalil atau sekarang dinamakan Galilea. Kemudian tinggal di kota Nasyirah atau Nazaret. Maka dari itulah pengikut Nabi Isa disebut dengan kaum Nasrani, dinisbatkan pada nama kota itu. Dan setelah waktunya ia pun diangkat menjadi rasul. Dari Quran surat Ali Imran ayat 48-49, dan diajarkan kepadanya ilmu tentang Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil, dan ia diutus untuk kaumnya yaitu Bani Israel. Berarti kaumnya Nabi Isa ini Bani Israel. Dia juga kitab yang diturunkan oleh Allah itu kan disempurnakan ya dari kitab sebelumnya seperti itu. Nah, kitab Injil ini disempurnakan dari kitab Taurat seperti itu. Terus seruan Nabi Isa mendapatkan kitab Injil dalam melaksanakan dakwanya kepada umatnya dan mendapat mukjizat Allah yang dijadikan bukti kerasulannya. Ia dapat ini beberapa mukjizat dari Nabi Isa ya teman-teman. Yang pertama, membuat burung dari tanah dan terbang dengan izin Allah, dapat menyembuhkan orang buta, penyakit kusta atau lepra, dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Menghidupkan orang mati ini biasanya dipakai Nabi Isa untuk seperti kalau ada pembunuhan gitu kan, ditanya gitu, dihidupkan sebentar, siapa yang membunuhmu, seperti itu. Terus dapat menerangkan apa yang dimakan dan disimpan di rumah orang. Terus menurunkan makanan dari langit pada saat diminta oleh kaumnya. Nabi Isa diangkat menjadi rasul ketika beliau berumur 30 tahun. Ia berjuang menyiarkan agama yang benar, membongkar akan kesalahan-kesalahan dan kesesatan pendeta-pendeta Yahudi yang telah jauh menyimpang dari ajaran Taurat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 75,
Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul Allah sebagaimana rasul-rasul yang terdahulu darinya, dan ibunya seorang perempuan yang sangat benar. Kedua-duanya bisa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka atau ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami. Nabi Isa mengajarkan pada umatnya, ia menyeru bahwa tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia apabila Dia telah menerapkan satu perkara. Dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah ia. Nabi Isa berkata, dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu, sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Inilah jalan yang lurus. Terus ajaran Nabi Isa tidak ada yang menyambutnya kecuali 12 orang saja. Itulah disebut sebagai Al-Hawariyun, artinya sahabat-sahabat Nabi Isa. Mereka disebutkan antara lain Petrus Al-Hawari dan bersamanya seorang pegawai keamanan tetapi bukan pendeta berdakwah menurut Roma. Kemudian Andreas, ia berdakwah menuju negeri kanibal bernama Thomas ke daerah Babilonia. Kemudian Philips ke Koirawan dan Kartagena di Afrika. Kemudian Yohanes ke Deposus, ke dusun Ashabul Kahfi tinggal. Kemudian ke Yakobus ke Yerusalem, Elia Baitul Maqdis, Ibnu Telma ke Arab Hijaz, Simon ke daerah barbar selain Afrika. Kemudian Yahuza bukan pendeta ke Ariopis dan dijadikanlah tempat Yudas Zakaria Yuto sampai terjadi peristiwa itu. Di antara sahabat-sahabat Nabi Isa itu ada yang murtad dan berkhianat seperti Yahuza, dan lama-kelamaan bertambah banyak pengikutnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Rasul, Nabi Isa selalu mendapat tentangan dari kaum kafir. Pelopor dari kaum kafir itu adalah sahabat Nabi Isa sendiri yang murtad. Mereka berusaha menangkap Nabi Isa karena ia menyangka bahwa ia dapat menangkap Nabi Isa karena ialah orang yang terdekat baginya. Nabi Isa diangkat ke langit. Banyak sekali usaha-usaha memusuhi Nabi Isa dilakukan oleh kaumnya, sehingga Nabi Isa jarang diam di satu tempat, sampai mereka melibatkan Kaisar Romawi, Kaisar Augustus, untuk melenyapkannya. Maka diperintahkanlah oleh Kaisar kepada Raja di Damaskus, Herodes, untuk membunuh Nabi Isa dan menyalibnya. Dia telah mendapat kabar bahwasanya telah lahir seorang bayi yang kelak akan berkuasa atas semua bangsa Yahudi. Maka Raja ini pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi yang lahir di Bethlehem. Pada hari Jumat setelah asar didatangilah rumah Nabi oleh pasukan yang akan menangkapnya. Beliau duduk bersama 12 orang sahabat-sahabatnya. Lalu mereka mengira menangkapnya, tetapi orang-orang munafik itulah yang sebenarnya tertangkap. Bukan Nabi Isa dengan kekuasaan Allah. Nabi Isa telah diangkat ke alam gaib. Sedangkan muka paras wajah si murtad ini dilihat orang banyak seperti Nabi Isa. Kekuasaan Allah lebih dan melebihi kekuasaan segala-galanya, dan rencana manusia tidak semuanya yang dapat berhasil, tetapi rencana Tuhanlah yang pasti terlaksana. Seperti itu ceritanya. Jadi Nabi Isa ini mempunyai teman yang bernama Yahuz, hanya mempunyai 12 pengikut kan. Nah, salah satunya ada yang bernama Yahuza. Yahuza ini seperti membunuh dari dalam gitu loh. Dia murtad dari ajaran Allah. Dia itu seperti pengkhianat gitu di antara pengikut-pengikut Nabi Musa. Pada suatu ketika Yahuza ini kan seperti mempunyai apa ya teman-teman, ambisi gitu loh, atau mempunyai rencana untuk menangkap Nabi Isa. Terus pada suatu ketika Kaisar Romawi ini mau menangkap Nabi Isa karena ada yang meramal kalau ada satu orang yang bernama Nabi Isa ini tadi menjadi raja menggantikan dia, seperti kisah dari Nabi Musa ya, yang Firaun itu tadi. Terus mereka itu kan dikejar-kejaran ya di hutan. Terus ada satu orang yang bernama Yahuza ini, wajahnya dilihat orang-orang itu seperti Nabi Isa. Jadi yang disalib dan diadili itu bukan Nabi Isa, tetapi Yahuza. Nabi Isa sendiri sudah diangkat oleh Allah ke langit, disembunyikan gitu sama Allah, diangkat oleh Allah ke langit. Nah, Nabi Isa dalam Al-Quran akan
Berarti kan Nabi Isa belum meninggal ya teman-teman, karena diangkat oleh Allah ke langit lagi. Katanya nanti Nabi Isa akan kembali lagi ke bumi untuk memperangi Dajjal, seperti itu. Tahu kan Dajjal? Dia adalah seorang ya teman-teman, seorang apa, semakhluk ya, makhluk sepertinya, yang bermata satu hanya di tengah seperti ini, terus di jidatnya ada tulisan kafir gitu, orang kafir. Nah, nanti Nabi Isa ini orang yang memerangi Dajjal untuk membantu kita kaumnya yang tersisa di bumi, seperti itu. Seperti itu kisah Nabi Isa. Jadi gimana, kalian udah paham atau mau ada yang mau ditanyain atau kurang paham, boleh nanti tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terus terima kasih udah mau nonton video ini, semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.